Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Julio Winata, mahasiswa Magister Akuntansi Sistem Informasi dari Universitas Budi Dharma Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya mau mempresentasikan tentang pelanggaran etika dari PT San Prima Nusantara. Berikut presentasi dari saya. Kasus PT San Prima Finance Nusantara yang melakukan pelanggaran etika dengan melakukan rekayasa laporan keuangan. San Prima Nusantara merupakan perusahaan multifinance anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Sedangkan Columbia sendiri merupakan perusahaan retail yang menjual produk-produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furniture. Berikut kronologis kasusnya. San Prima Nusantara sebagai mitra dari Columbia, maka mereka menyediakan fasilitas kredit atau cicilan kepada customer-customer Columbia. Oleh karena itu, San Prima membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendanai operasional mereka. Maka San Prima melakukan peminjaman di bank. Berjalannya waktu, terjadi perubahan pangsa pasar Kolombia dan perilaku konsumen yang berubah di era digital, di mana konsumen melakukan belanja secara online. Hal itu menyebabkan kemunduran bagi San Prima, sehingga operasional San Prima mengalami kebengkakan. Dan San Prima membutuhkan dana untuk membayar pinjaman-pinjaman sebelumnya. Maka dari itu, San Prima mengatasinya dengan cara melakukan penerbitan MTN, yaitu Medium Terms Note. Dalam penerbitan MTN tersebut, San Prima harus memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. San Prima mempercayai KAP Deloitte sebagai KAP yang melakukan audit terhadap laporan keuangan San Prima. Namun berjalannya waktu, kecurigaan OJK atas San Prima mulai terjadi karena San Prima mulai mengalami keterlambatan pembayaran. Hal itu menyebabkan San Prima mendapatkan peringkat SNP menjadi turun menjadi CC pada bulan Mei 2018. Bahkan San Prima juga mengalami gagal bayar karena tidak mampu membayar pinjaman-pinjaman tersebut. Alasan debitur dan pemegang MTN maupun pihak-pihak bank percaya memberikan fasilitas kredit kepada San Prima. Yang pertama yaitu karena San Prima memiliki reputasi yang cukup baik di sektor keuangan dan San Prima melakukan pembayaran secara teratur dan secara konsisten dalam pinjaman mereka. Selain itu, San Prima juga memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Deloitte, di mana KAP Deloitte merupakan KAP ternama. Namun kenyataannya hal itu disalahgunakan oleh pihak manajemen untuk menerbitkan MTN dengan merekayasa laporan keuangan supaya dapat menerima pinjaman tersebut. Pelanggaran yang dilakukan pihak manajemen San Prima yaitu merekayasa laporan keuangan dengan memberikan dokumen-dokumen palsu yang berupa penjualan-penjualan fiktif sehingga menyebabkan piutang fiktif dalam laporan keuangan San Prima. Pada kesempatan hari ini saya juga mau menjelaskan menurut analisa saya melalui fraud triangle, yaitu pertama yaitu motivasi atau pressure, tekanan, di mana pihak manajemen yang ditekan dengan keadaan di mana San Prima mulai mengalami kemunduran, bahkan mau bangkrut di mana tidak mampu mendanai operasionalnya, maka pihak manajemen melakukan rekayasa laporan keuangan untuk melakukan peminjaman dengan cara MTN tersebut. Yang kedua yaitu rasionalisasi, di mana pihak manajemen berpikir bahwa dengan penerbitan MTN, operasional mereka dapat berjalan dan pihak manajemen dapat tetap bekerja di San Prima dan dapat menerima fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tanpa memikirkan bagaimana caranya
perusahaan untuk membayar pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana pihak manajemen memanfaatkan reputasi San Prima yang cukup baik di kalangan sektor keuangan dapat membantu San Prima untuk melakukan pinjaman kepada pihak-pihak bank lainnya dan menerbitkan MTN tersebut. Berikut kesalahan ataupun dasar sanksi bagi para auditor. Yang pertama yaitu opini audit yang tidak mencerminkan keadaan laporan keuangan sebenarnya. Yang kedua yaitu banyaknya pihak yang dirugikan baik pihak bank maupun masyarakat atas hasil opini audit tersebut. Yang ketiga yaitu menurunnya kepercayaan atas hasil penyajian laporan akuntan publik dan sektor keuangan. Sanksi yang diterima bagi pihak San Prima dan juga pihak Deloitte sebagai akuntan publik. Yang pertama yaitu bagi San Prima dilaporkan dan ditangani oleh pihak berwajib atas pelanggaran KUHP 362 pemalsuan surat dan KUHP 378 yaitu penipuan. Sedangkan bagi pihak Deloitte sanksi bagi AP Marlina dan Merliana Samsul atas pembatalan hasil audit San Prima. Dan juga KAP Satrio Bing dan rekan dilarang melakukan audit dalam sektor perbankan, pasar modal, dan industri non-keuangan. Berikut analisa kasus San Prima yang melanggar etika berdasarkan 3 teori. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yaitu teori yang menganggap sesuatu etis atau tidak etis berdasarkan nilai manfaatnya, di mana sesuatu etis jika bermanfaat tanpa memperdulikan integritas dan objektivitas di dalamnya. Dalam hal ini, San Prima melakukan pelanggaran di mana San Prima ingin mempertahankan perusahaannya agar tetap berjalan dengan cara melakukan peminjaman melalui MTN tersebut tanpa memperdulikan kewajiban mereka di mana membayar pinjaman tersebut. Yang kedua yaitu teori justice atau teori yang berdasarkan dengan keadilan, di mana pada kasus ini San Prima sebagai pihak peminjam sudah bekerja sama dengan pihak bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman, di mana San Prima seharusnya membayar secara konsisten dan tepat waktu atas pinjaman-pinjaman yang telah disepakati. Namun kenyataannya San Prima tidak mampu mengembalikan atau membayar secara tepat waktu karena operasional San Prima yang tidak pasti dan mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu teori kebajikan, di mana teori ini berlandaskan pada kejujuran dan kepentingan juga integritas. Pada hal ini San Prima melanggar yaitu kejujuran, di mana pihak San Prima melakukan pemalsuan dokumen dan rekayasa laporan keuangan. Berikut kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu bagi pelaku bisnis harus menjalankan bisnis sesuai dengan etika dalam berbisnis, sehingga bisnis itu dapat mencerminkan keadaan sebenarnya secara transparan dan terbuka, tanpa merugikan pihak-pihak lain. Yang kedua yaitu bagi auditor harus bersikap independen dan bersikap hati-hati dalam melakukan dan menjalankan proses audit, sehingga laporan opini audit bersifat objektif dan aktual sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga bagi pihak bank harus bersikap objektif dan lebih berwaspada, sehingga pihak bank seharusnya menganalisa laporan para peminjam tersebut sebelum memberikan fasilitas kredit.
Berikut presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam presentasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.